sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, nggak semua penyakit itu terasa loh. Kadang diam-diam, tapi angkanya sudah diambang bahaya. Bayangkan, seorang instruktur senam yang aktif bergerak, justru terjebak dalam rasa aman. Merasa tubuhnya sehat-sehat aja. Narasumber kita hari ini, Ibu Septina, saat kehamilan di usia 23 tahun, padahal tahu kalau tensinya sudah melonjak tinggi. Namun dia mengabaikannya. Di usia 40-an, kolesterol dan gulanya mulai naik. Tapi dia menolak obat. Prinsipnya, asal olahraga dan jaga makan, pasti aman. Dia lupa bahwa meski tubuh terlihat bugar dari luar, tapi dari dalam tubuhnya diancam oleh angka-angka kolesterol dan gula darah yang tinggi. Pertanyaannya, apakah kita harus menunggu angka itu tinggi, terus kena komplikasi, baru Anda mau terus peduli? Pak, Bu, saya cuma ngingetin, jangan berpikir cukup olahraga, tapi pola hidup sehat lainnya diabaikan. Ayo, sadar. Karena sadar lebih awal adalah kunci masa depan kita. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Bang Coki Sitohang. Belajar apa lagi nih kita hari ini, pemirsa? Yang jelas dari pengalaman hidup seseorang kita bisa memetik sebuah pembelajaran hidup yang bisa jadi menyelamatkan hidup kita di saat ini dan besok ke depan. Saya Coki Sitohang. Selamat datang di Go Healthy. Terima kasih rekan saya Bang Rahman Afri untuk apa yang disampaikan barusan. Bener juga loh. Kita ini sering kejebak dalam posisi merasa sehat-sehat aja. Tapi nggak ada hasil pemeriksaan. Jangan sampai kayak gitu ya pemirsa. Kita akan bahas dengan Bang Paidon, Mas Yohanes, dan seorang narasumber yang mengaku kepada saya tadi sebelum dimulainya syuting. Beliau ini bugar-bugar aja. Apakah benar demikian? Nanti kita tanyakan langsung. Dan beliau akan mendapatkan solusi kesehatan di program ini. Anda juga demikian. Dan selamat menyimak info sehat berikut ini. Sering sakit kepala, biasanya paling umum kita nyalahin apa? Tekanan darah tinggi. Tetapi info sehat berikut ini bilang, sering sakit kepala, hati-hati diabetes. Gimana penjelasannya Bang Paidon? Ya, terima kasih Bang Coki. Memang betul bahwa ketika sering sakit kepala, yang selalu dituduh adalah tekanan darah tinggi. Padahal bisa jadi penyebabnya adalah ketegangan otot di leher bisa. Ya, kemudian yang sering tidak diduga adalah diabetes. Gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu bisa memicu sakit kepala. Belum efek dari masalah gula darah yang tinggi tadi ya, yaitu terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan masalah produksi hormon terganggu khususnya pada perempuan. Produksi hormon estrogen terganggu. Estrogen yang turun apalagi di usia di atas 50-an tahun atau menjelang 50 tahun itu menyebabkan terpicunya rasa sakit kepala atau yang namanya perimenopause, menjelang menopause ya. Baik maksudnya usia menjelang menopause atau saat menjelang terjadinya proses menstruasi di mana terjadi misalnya estrogen yang drop. Jadi memang ingat bahwa yang namanya sakit kepala itu kalau sering terjadi, Anda periksa ternyata tensinya baik-baik saja, curigalah ada yang lain. Demikian Bang Coki. Iya, terima kasih ya Bang. Saking biasanya Anda mendengar kata tensi tinggi atau darah tinggi, diabetes atau gula darahnya membludak, atau kolesterol tinggi, lalu kita anggap ini seperti obrolan warung biasa aja, lewat, itu namanya kecil.
ujungnya komplikasi loh pemirsa. Jangan-jangan Ibu Septina belum menyadari hal ini. Bu, selamat datang di Go Healthy. Iya, selamat datang juga di Go Healthy. Halo para member saya, keluarga saya, dan anak-anak saya. Semoga sehat selalu ya. Amin, Ya. amin. Member apa ini Bu Septi? Member senam. Ibu adalah instruktur senam Iya. yang cukup dikenal di Kota Bekasi ya? Iya. Dari umur berapa Ibu atau sudah berapa tahun Ibu mengajar senam? Sudah hampir 15 tahun. Saya boleh katakan beliau ini aktif berolahraga. Berarti aktivitas fisiknya kan tinggi ya Bu ya? Ngomongnya Iya, juga betul. ngajar. Saya kelihatannya bugar aja ya. Karena sering olahraga ya. Merasa fisik saya bagus. Dan alhamdulillah nggak pernah sakit gitu. Saya tuh dari suatu rumah sakit atau klinik, saya kan ngajar di sana. Saya kaget aja gitu. Kolesterol saya tinggi, terus hipertensi saya juga tinggi. Nah itu saya kaget di situ. Dapat dari mana tuh angka-angkanya gitu? Itu kaget saja atau kaget banget itu, Bu? Banget, Oh, kaget banget. karena kan saya merasa sehat gitu. Iya. Tapi Ibu Septi ada nggak keluhan-keluhan yang masih mungkin dirasakan dalam 1 bulan terakhir ini? Oh iya, saya merasa ini aja ya, merasa pegel aja. Kadang juga kalau bangun tidur itu, apalagi tidur siang ya, suka agak pusing di kepala datang. Maaf ini Ibu, bukannya pegelnya gara-gara habis ngajar? Oh enggak, kalau olahraga malah nggak pernah pegel Mas Yoki. Pemeriksaan Ibu rutin nggak dilakukannya? Sebulan sekali itu ada pemeriksaan. Saya mungkin yang diperiksa itu hanya tensi aja. Tensi aja berapa paling tinggi Bu? 140 per 90. Cuman pas berikut kemarin terakhir di bulan Februari ya, 120 turun gitu. Terus selain tensi tinggi apalagi yang tinggi? Kolesterol. Berapa Bu? Kemarin terakhir 235. Oke. Padahal olahraga tiap hari. Itu olahraga padahal itu. Kok bisa? Ya mungkin saya itu dari makanan juga ya. Kalau habis senam tahu sendiri ibu-ibu. Nggak tahu, saya nggak tahu. Ngajaknya makan. Makan apa? Makan bakso, mie ayam dan sebagainya. Ibu Septi merasa sehat-sehat saja, tapi hasil pemeriksaan Ibu nggak sehat-sehat nih Bu. Karena terlihat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelum pengambilan gambar, tensi Ibu itu 151 per 93. Ini tinggi ya Bu ya? Tinggi banget ya. Normalnya kan harus 120 per 80. Ini satu nih. Yang kedua adalah hasil kolesterol Ibu, 213 Bu. Harus di bawah 200 kalau normalnya Iya. Bu. Kalau misalkan ini tidak dikendalikan dengan baik, ya ujung-ujungnya komplikasi, Bu. Ibu perlu apa sekarang? Saya Ya, tawarkan ini. Ya, dengan adanya Go Healthy ya, saya jadi tentang kesehatan saya lebih lebih memperhatikan ya. Pengen tahu. Mungkin, Tapi apakah Ibu juga menginginkan solusi? Oh, mau banget itu. Itu yang saya pengen ya. Solusinya ya. Ini piro. Mari piro. Iya, sebelumnya saya yang tanya nih Bu, Ibu satu hari suka minum yang manis-manis nggak? Kalau manis-manis ya ada sih sekali-sekali namanya teh manis ya. Ada ya? Oke. Ada. Kalau gorengan tiap hari ada? Ya hampir tiap hari kali ya kalau gorengan. Tiap hari, ya oke. Satu lagi, Ibu usianya menjelang menopause itu kolesterol Ibu tidak dipakai jadi hormon. Karena sudah dari sananya, makanya memang harus semakin memperhatikan makanan. Pertama sih yang saya sarankan sama Ibu dan pemirsa di rumah yang sudah diresepkan obat oleh dokternya, tolong dimakan dulu obatnya ikut aturan main dokter. Iya. Kenapa? Untuk mencegah potensi komplikasi. Jadi obat ini memang hanya untuk ngilangin gejala, sambil belajar mengubah pola hidup dan melakukan upaya tambahan. Kemudian tambahkan buah-buahan rutin, Ibu sudah good. Nah setelah itu kita bisa menggunakan satu produk atau satu perangkat yang namanya teknologi laser. Nah teknologi ini membantu kesehatan darah dan pembuluh darah, khususnya membantu masalah pengentalan darah yang lazim dialami oleh orang yang punya masalah diabetes, kolesterol tinggi, dan gula darah tinggi. Nah begini ceritanya, teknologi laser itu nanti perangkatnya seperti yang dikenakan sama Bang Coki. Nah, nanti dipakai di pergelangan tangan Bu. Nanti sinar lasernya itu diarahkan ke arteri atau pembuluh darah di sini nih. Ini arteri radialis, ini arteri ulnaris. Memang sudah didesain sedemikian rupa.
Nanti ketika sinar laser itu menembus ke kulit di sini, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nanti laser ini akan merangsang produksi oksida nitrit. Jadi pembuluh darah itu bagian dalamnya itu bisa memproduksi molekul namanya oksida nitrit yang bekerja membuka pembuluh darah. Jadi walaupun dipakainya di pergelangan tangan, nanti oksida nitritnya beredar ke seluruh tubuh untuk membantu membuka pembuluh darah. Perlu kita ketahui usia di atas 30 tahun, apalagi Ibu Septina sudah 50 tahun lebih, itu kemampuan tubuh menghasilkan oksida nitrit itu berkurang. Ya, ditambah adanya penyumbatan pembuluh darah akibat pola makan, pola minum, pola dan lain-lain selama puluhan tahun. Ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah, maka kemampuan produksi oksida nitrit turun, sehingga apa? Pembuluh darah jadi menyempit. Dengan bantuan teknologi laser, oksida nitrit tadi diproduksi, kemudian walaupun diproduksi di pergelangan tangan, sekali lagi oksida nitritnya beredar di seluruh tubuh, tekanan darah bisa berkurang. Dan kedua, oksida nitrit yang sama nanti diantarkan ke sel-sel tubuh kita, misalnya ke sel jantung. Nah, di dalam sel jantung itu per satu sel itu ada kompor energi yang namanya mitokondria. Nah, mitokondria inilah yang membakar gula dalam tubuh kita. Nanti si oksida nitrit diantar masuk ke dalam mitokondria ini akan membakar gula sehingga apa? Gula darah kita terbantu jadi normal. Sehingga langsung ada tuh double impact namanya. Gulanya kepake kita menjadi berenergi, gula yang berkeliaran dalam pembuluh darah jadi turun. Sehingga apa? Mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Nah, teknologi laser ini adalah teknologi yang sedemikian sederhananya Anda tinggal pakai dan dia bukan obat. Dia bekerja sama dengan obat untuk memberikan peluang Anda hidup lebih sehat. Sekarang juga mulai gunakan teknologi lasernya 2 kali sehari untuk membantu kesehatan Anda dan Bu Septina. Ibu sudah tahu ya, teknologi laser ini merupakan alat kesehatan yang portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Di mana ketika menggunakan teknologi laser, selain menyinari 2 pembuluh darah, juga akan menstimulasi titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Di mana titik akupuntur ini fungsinya adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru. Selain itu, selain itu, tadi kan Bang Paidon sudah menceritakan nih tentang peningkatan dari produksi nitrik oksid. Di mana nitrik oksid yang diproduksi ini, dia akan membantu juga menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang terjadi ketika kadar gula darah, kolesterol, asam urat itu tinggi, yang menyebabkan darah menjadi kental. Dengan teknologi laser ini, nanti gumpalan-gumpalan darah itu dibantu diuraikan sehingga aliran darahnya jadi lancar. Dan ketika lancar, maka suplai oksigen, suplai nutrisi dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh tubuh. Hasil daripada tayangan Go Healthy ini adalah tidak berhenti pada pendidikan atau memotivasi Anda. Kami berharap Anda segera take action, memilih alat kesehatan yang tepat untuk menemani seisi rumah Anda. Bukan hanya Anda, tetapi keluarga Anda juga. Namanya AccuLaser. Seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri ini, yang cara pemakaiannya sudah dijelaskan tadi, di pergelangan tangan kiri, dia akan bekerja. Alat ini akan bantu tubuh kita untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Ini daftar masalahnya sang instruktur senam. Bisa jadi ini masalah Anda juga, bisa jadi masalah saya. Tetapi saat ini pemirsa, nomor yang muncul di layar kaca adalah akses Anda kepada AccuLaser dari Gogomall. Silakan hubungi Gogomall, manfaatkan fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0%. Ada dari Bank BCA, dari bank nasional lainnya juga ada. Dan inilah cara Gogomall menyediakan layanan mempermudah Anda untuk segera mendapatkan AccuLaser. Silakan mampir juga ke Alam Sutra, Kota Tangerang untuk tanya-tanya, ketemu dengan customer relation dan ikuti program kesehatannya supaya cepat paripurna, sukses programnya. Saya ingatkan pemirsa, Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi mohon waspada. Kami segera kembali pada segmen berikut, masih ngobrol dengan Ibu Septina dan pertanyaan beliau akan dijawab oleh para praktisi kesehatan. Tapi sebelum ke sana, segera gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Banyak orang yang bertanya kepada kami di pertemuan-pertemuan, gimana sih caranya mengukur tensi yang benar? Nah, ini solusi sehat untuk Anda. Tips mengukur tensi yang benar. Masio ahlinya, silakan Ya, Mas. baik Bang Coki. Pemirsa, pemantauan tekanan darah ini diperlukan untuk kita supaya kita tahu nilai rapot kesehatan kita seperti apa dan bisa menjadi patokan oleh dokter untuk menentukan dosis dan jenis obat yang diberikan. Tetapi ada tips yang bisa Anda lakukan dalam pengukuran tekanan darah. Apa saja tipsnya? Berikut saya akan berikan. Yang pertama adalah waktunya. Waktu ketika Anda melakukan pengukuran tekanan darah itu pada saat pagi hari setelah Anda bangun tidur, belum melakukan aktivitas apapun. Kemudian pada malam hari ketika Anda sebelum tidur, lakukan pengukuran setiap hari di jam yang sama. Tetapi perlu diperhatikan, jangan minum kopi ataupun merokok 1 jam sebelum melakukan pengukuran tekanan darah. Berikutnya adalah posisinya. Posisi duduk ini punggungnya harus tegak lurus, kemudian kedua kaki harus menyentuh lantai, tidak boleh menyilang. Posisi lengannya ini harus ada di meja sejajar dengan arah jantung. Yang ketiga adalah pasang manset itu 1-2 cm dari siku, kemudian jangan pilih manset yang terlalu kuat. Kemudian pada saat Anda melakukan pemeriksaan tekanan darah, Anda bernafas secara normal dan posisinya rileks. Dengan melakukan pemeriksaan tensi secara rutin, maka Anda tahu hasil pemeriksaan kesehatan tubuh Anda seperti apa, kondisi pembuluh darah Anda seperti apa, dan dokter bisa melakukan penanganan yang optimal sehingga komplikasi dapat terhindar. Terima kasih Mas Yo untuk solusi sehatnya. Semua tuh ada waktunya ternyata ya Bu. Iya. Nggak sembarangan main ngecek aja. Ibu Septi, sekalipun beliau adalah seorang pegiat olahraga sejati, tensinya 150 per hari ini. Benar ya Bu? Betul. Ibu pertama kali tahu tensi ibu tinggi itu kira-kira usia berapa Bu? Saya tahu tensi itu kan setelah hamil ya. Kalau hamil kan itu kita rajin ya, setiap bulan kontrol. Nah itu tensi saya waktu kehamilan pertama dan seterusnya itu normal. Pas jalan 8 ke 9 itu 165 per 100. Tinggi. Tinggi. Nah gak lama kan itu ditensi lagi, saya lupa ya itu berapa ya. Gak lama itu masih tinggi. 140. Berarti ini ada di usia ibu saat itu 23 saya. Sekarang nah, usia ibu 52. 52, Berarti hampir. sudah separuh hidup ibu jalani dengan kondisi tensi yang belum terkendali. Benar ya? Kalau sudah pernah tensi tinggi rutin terus-menerus, apalagi ibu sudah dari riwayat hipertensi dari usia 20-an tahun, 23. Berarti apa? Faktor risiko hipertensi itu sudah melekat sama ibu. Iya. Artinya apa? Lebih baik antisipasi apa tunggu komplikasi dulu? Nah itu pilihannya di ibu. Ya ditunggu lah. Menunggu atau segera ngambil Pencegahan. Sedang ngambil pencegahan. Nah, itulah kenapa Bu tadi Bang Paidon sama Mas Yo mengingatkan ibu tentang kehadiran teknologi laser. Tadi seperti ibu mau bertanya soal teknologi laser itu. Iya itu. Silakan. Kalau dipakai itu untuk sejam kah, 2 jam kah, atau dipakai untuk seharian, itu dipakai cara pemakaiannya gimana ya Bang Coki? Pertanyaan bagus. Saya berikan Mas Yo sama Bang Paidon penjelasannya. Silakan. jadi Bu, teknologi laser ini ada 2 pendekatan. Pendekatan normal atau pendekatan orang yang sudah sakit. Ya. Kalau sudah sakit dan sudah minum obat, disarankan untuk mulai 15 menit. Dengan powernya 1, ini powernya nanti ada 4 level, 1, 2, 3, 4.
Start 15 menit. Kenapa? Karena teknologi laser ini bekerja sama dengan obat, dia membantu obat bekerja lebih efektif. Kemudian dipakai 2 kali sehari. Pemirsa pakai 2 kali sehari dengan tujuan apa? Supaya menyesuaikan dengan irama sirkadian dalam tubuh kita. Jadi pada malam hari nanti teknologi laser akan membantu meningkatkan hormon namanya melatonin supaya bisa tidur lebih lelap. Gitu ya. Nah, tidur yang lebih lelap itu membantu proses metabolisme, pengaturan hormon dan proses pertumbuhan. Nah, seringkali pada orang-orang di atas 30 tahun kemampuan produksi hormon melatoninnya turun. Nah, dengan bantuan teknologi laser, aliran darah ke otak menjadi lebih lancar, melatonin diproduksi, orang bisa tidur lebih lelap. Tidur lebih lelap ini betul-betul membantu proses pemulihan. Tapi nanti kalau kita pakai pada pagi hari, ini justru beda nih kerjanya. Teknologi laser membantu produksi hormon serotonin. Hormon serotonin adalah hormon yang membuat kita waspada, kemudian bergairah, kemudian semangat buat bekerja seharian, ya, sehingga badan kita bisa jadi lebih mood buat bekerja, tubuh lebih berenergi, ya. Itu sebabnya ketika kita pakai teknologi laser itu 2 kali sehari. Nanti misalnya pakainya pas lagi aktivitas aerobik, pagi aktivitas aerobik yang sore, berarti kan sekalian 2 hari tuh, kan sekalian dipakai. Jadi membantu meningkatkan energi pada saat latihan. Sekali lagi kan saya ingatkan, kita pasti menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, Bu. Tapi kalau bisa mati muda di usia tua. Artinya umur boleh 70, 80, 90, umur seperti 30. Amin. Nah, salah satu toolsnya ya olahraga, Ibu sudah benar di situ. Nah, yang lain adalah apa? Makan yang sehat. Kalau udah terlanjur sakit, obat dari dokter tolong dikonsumsi. Upaya tambahannya apa? Gunakan teknologi laser 2 kali 1 hari. Saya ingin menambahkan sedikit saja menebalkan, karena ada pertanyaan tadi dari Ibu Septina seolah-olah saya kalau udah pakai laser emang masih perlu minum obat. Ya, pakai teknologi laser itu bukan menggantikan peran obat. Itu penjelasan dari praktisi kesehatan. Satu lagi, nanti teknologi laser itu ada perangkat tambahannya namanya intranasal. Iya. Jadi masuk ke dalam hidung. Kayak gini, Bu. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada 2 spot, ada 2 tempat di mana laser itu bekerja, ya. Satu di hidung, satu di pergelangan tangan. Apa maksudnya penggunaan teknologi laser intranasal ini? Supaya mendapatkan dampak yang lebih cepat di area kepala. Nah, dengan demikian aliran darah di sekitar wajah itu lebih cepat terpengaruh oleh laser, akan membantu mengurangi risiko sinus, migrain, sakit kepala, mengurangi risiko vertigo, demensia alias kelupaan, dan lagi-lagi membantu meningkatkan produksi hormon melatonin lebih optimal. Pemirsa, nanti kalau Anda memutuskan untuk mendapatkan teknologi laser, ingat, teknologi intranasal itu ada di dalam boxnya. Jadi Anda nggak usah pesan lagi atau beli lagi, nggak perlu. Dan ini memang satu paket. Ibu Septi, sekarang usia berapa, Bu? Hampir 52 tahun. 52 tahun. Sudah masuk ke fase menopause? Ya, udah. Pemirsa perlu tahu nih tentang menopause itu sebenarnya apa sih? Selain itu berhenti menstruasi di mana estrogen mulai menurun, tetapi lebih lanjutnya lagi ketika sudah masuk menopause, perlindungan terhadap pembuluh darah dan jantung itu sudah menurun, Bu. Jadi bisa dikatakan bahwa yang menangkal terjadinya gangguan pembuluh darah dan jantung itu sudah tidak ada lagi. Sehingga resiko penyakit jantung, penyakit pembuluh darah akan lebih meningkat. Itu yang menjadi faktor pemicu kenapa tensi ibu jadi fluktuatif. Iya, betul. Jadi jangan berpikiran menstruasi itu terbebas karena tidak menstruasi saja, tetapi itu justru harus waspada ketika masuk menopause, ya resikonya jadi lebih meningkat lagi. Oleh karena itu untuk menjaga tetap pola hidupnya harus sehat, ikuti saran dokter dan tambahkan teknologi laser untuk mendukung kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi pemirsa jangan tunggu nanti-nanti, prioritaskan kesehatan Anda. Karena kalau sudah terjadi komplikasi, waktu banyak terbuang, materi banyak terbuang. Jadi kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser untuk mendukung kesehatan tubuh Anda, menjaga pembuluh darah dan darah Anda tetap optimal. Doa kami untuk Ibu tetap aktif sebagai guru Amin. senam, Terima kasih, Bang instruktur, Joki. berkarirnya juga semakin moncer. Amin. Dan banyak peserta didik Ibu nanti yang bisa meneruskan warisan yang Ibu sudah taruh di Ya, sana. amin. Salam ya Bu untuk anak-anak Oh iya. dan betul. komunitas Ibu semua. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bang Joki juga sehat ya. Amin. Terima kasih doamu. Buat mas-mas juga. Abang terima kasih. Mas terima kasih. 2 sahabat saya, para praktisi kesehatan, di antara rekan-rekan lain yang tentu kami bekerja bergiliran melayani Indonesia di Go Healthy.
konsisten selalu mengingatkan kepada Anda sekalian untuk segera mendapatkan AccuLaser, pakai dan jadikan sebagai bagian daripada pola hidup sehat di dunia kehidupan modern hari-hari ini. Yang munculnya, adanya, temukannya, belinya itu hanya di Gogomall, pemirsa. Gogomall berskala internasional bentuk pelayanannya karena sertifikasi ISO 9001 kemudian meraih penghargaan super brand sebagai bagian dari kepercayaan masyarakat Indonesia yang begitu tinggi kepada Gogomall. Silakan Anda telepon sekarang nomor yang muncul di layar kaca, fotokan potret pakai ponselnya, manfaatkan juga transaksi dengan menggunakan fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Ini semua dilakukan oleh Gogomall sebagai bentuk pelayanan tertingginya untuk Indonesia. Dan pemirsa, kami juga ingin mengundang Anda untuk datang ke Alam Sutra, Kota Tangerang, untuk bisa Anda berbicara dengan customer relation Gogomall dan menerima manfaat pelayanan langsung di sana. Mohon waspada untuk segala bentuk penawaran yang mengatasnamakan Gogomall, karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan juga tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Terima kasih pemirsa sudah nonton Go Healthy di episode kali ini. Saya Choky Sitohang menyarankan Anda, mendorong Anda untuk segera menggunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV